Anywhere you say, anywhere you say, anywhere. Hai Bor, sawadikap. Berbicara mobil laris sudah biasa, apalagi yang baru rilis. Semua pada berebut membahasnya, tapi apa jadinya kalau mobil yang sudah dibuat tapi tidak laku di pasar, Bor? Ya, kemarin kita sudah membahas mobil yang tidak laku di pasaran part 1. Dan gua kasih lagi ini daftar mobil yang tidak laku di pasar part 2, Bor. Nomor 1, Kia Morning. Jika kalian masih awam dalam dunia otomotif, pasti nggak banyak yang tahu jika Kia Morning ini adalah tipe terendah dari Kia Picanto. Bisa dikatakan mobil ini ingin menjerat pasar LCGC tapi munafik, Bor. Iya, si Morning ini keluaran tahun 2014 yang derajatnya di atas LCGC. Tapi kok nanggung? Mengingatkan kita pada video kemarin tentang Suzuki Celerio. Sama-sama tidak laku, Bor. Mobil dari Kia ini adalah versi downgrade-nya Kia Picanto, yang mana desain luarnya hampir sama. Cuma berbeda fog lamp dan velgnya saja yang masih kelentung. Kaleng maksudnya. Tapi kalau masuki dalamannya, waduh, tambah acur, Bor. Apa-apaan ini, electric mirror aja tidak ada. Cuma dikasih pentil-pentilan. Emangnya kita itu cowok apaan, Bor? Gak cuma itu, brother. Power window cuma ada 2 di bagian depan. Dan yang belakang masih power otot, Bor. Jangan ngomongin airbag, pastinya langka ini mobil. Dari sinilah kita tahu kenapa mobil ini jarang dilirik masyarakat, Bor. Bahkan penjualannya nggak lebih bagus dari Kia Picanto. Padahal untuk harga barunya pada saat itu sekitar 120 juta, lebih murah dari LCGC. Bermesin 1000 cc 3 silinder, mobil ini mampu mengencurkan tenaga sebesar 69 PS dengan melalui transmisi manual, Bor. Nomor 2, Nissan Munaro. Siapa yang tak tahu mobil satu ini? Kehadirannya di tahun 2004 banyak orang yang tak tahu, Bor. Mobil pabrikan Nissan ini masuk dalam segmen SUV kelas mewah, yang mana mobil ini head to head dengan Toyota Harrier, Bor, di negara Jepang. Desainnya yang cukup gagah dan mewah tak membuat orang-orang berduit Indonesia mudah terpincut. Melihat mesin, Munaro ini memiliki 2 varian, yaitu 3500 cc dan 2500 cc, Bor. Dan untuk yang 2500 cc mesinnya sama saja yang digunakan oleh Nissan X-Trail. Gua juga bingung, apa mungkin gara-gara kemahalan atau SPG-nya kurang gateli, Bor. Makanya tak jarang gadun-gadun naik mobil ini. Nomor 3, Datsun Cross. Commitment to Indonesian customers. It is inspired by and designed for Indonesian customer needs. Nissan Datsun memang menjadi salah satu pelopor LCGC di Indonesia, Bor. Tapi kenapa malah dia yang hengkang duluan? Produk pertamanya ialah Datsun Go dan Datsun Go Plus Panca. Tapi sayangnya di saat pihak Nissan ingin sedikit royal mengubah desainnya menjadi ala-ala crossover, malah mobil yang dijuluki Datsun Cross ini menjadi aib bagi pihak Datsun sendiri. Buktinya penjualan mobil ini rada alot ke kulitnya Mehmet, Bor. Dan bahkan pernah dalam 1 bulan penjualan mobil ini cuma laku 1 unit saja, Bor. Dari segi bodi, mobil ini gak malu-maluin amat lah. Entah kenapa mobil ini kurang diminati. Padahal kebanyakan SPG Nissan itu ya cantik-cantik. Percuma cantik kalau dempul setebal kasur. Mulutmu itu memang perlu disekolahin, Matt, biar tertata.
Mungkin strategi Nissan ini kurang jitu bor, memahami karakter masyarakat Indonesia. Ditambah lagi mesinnya yang 3 silinder membuat orang-orang yang kayak kita ini hobinya ngegas akan merasa curiga. Getaran mesin akan sangat terasa di dalam kabin bor. Nomor 4, Toyota Etios. Siapa kata bor, merek sebesar Toyota ini bisa salah memprediksi pasar, yang membuat si Etios ini menjadi dampak atas salahnya strategi Toyota. Bahkan penjualan mobil ini kalah telak sama adanya Toyota Agya bor. Gua juga bingung kenapa Toyota membuat mobil yang rada nanggung. Apakah mobil ini hanya sebagai tumbal untuk menjegal penjualan Mitsubishi Mirage saja bor? Ya, kita tahu derajat mobil ini di atas LCGC, tapi nyatanya masyarakat kita suka mobil yang ramah tamah sama lingkungan. Kita sudah mereview mobil ini bor, dan ini kita bahas tipis-tipis saja. Seperti yang gue bilang tadi, mobil ini rada nanggung bor. Nanggung harganya, juga nanggung fiturnya. Lihat itu, di zaman yang sudah maju masih aja menggunakan pentilan kaca spion. Gak semua tipe mobil ini menggunakan electric mirror, cuma tipe S saja yang menggunakan pentilan kaca spion. Lalu apa salahnya jika Toyota memberikan semua tipenya electric mirror bor? Sesimpel itu aja mereka minuskan. Cukup ngelawak juga ini mobil. Dia kan city car yang kandangnya di perkotaan, tapi nyatanya nggak ada yang varian matic. Iya Jamet. Yamit kudasi, Bang Yamit, para kedasi. Lagunya apa-apaan itu? Mobil ini cuma bertahan 5 tahun saja bor, sampai tahun 2017 dan tak ada penggantinya sampai sekarang. Nah, jadi seperti itu kiranya mobil yang tak laku di Indonesia part 2. Bahkan sekelas merek terkenal pun seperti Toyota juga pernah mengalami kegagalan bor. Sedikit kata-kata dari Kang Mehmet. Jika kegagalan adalah sukses yang tertunda, berarti bisa diharapkan kebohongan adalah jujur yang tertunda bor. Tuhan tidak mengharuskan kita untuk sukses, tapi Tuhan hanya mengharapkan kita selalu mencoba. Thanks. Yamit kudasi, Bang Yamit, para kedasi.